Bahkan ketika Nabi Muhammad lahir itu Abu Lahab yang Iya. nantinya akan menjadi Musuh. penghalang dakwahnya Nabi Iya. itu pun ikut senang dengan kehadiran Nabi. Makanya kalau kata Habib Ali, pengarang kitab Simtud Duror, Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa ya. Kan begitu. Jadi tidak hanya senang, hanya euforia saja. Oh, kalau maulid dapat makan, maulid bisa jajan, kalau maulid bisa berkumpul. Enggak hanya itu. Tapi inti dari maulid menghidupkan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan mengulas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, Rabiul Awal disebut sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad. Di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia terbaik untuk menyampaikan ajaran agama dengan lemah lembut dan penuh dengan kesopanan. Karena itu bulan Rabiul Awal kerap kali disebut sebagai bulan Maulid. Nah, untuk mengulas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW ini sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Fahmi LCMA. Nah, beliau ini merupakan pengasuh pesantren Al-Hidayah Depok, Jawa Barat. Selain itu beliau juga aktif menjadi pendakwah sekaligus pengajar, terutama kaitannya dengan menyampaikan pesan-pesan dari risalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Ente gimana, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Jadi sudah lama kita tidak ngopi-ngopi ini ya. Iya. Kita ngopi di sini saja nggak apa-apa ya. Siap. Perjalanan aman tadi ke sini. Alhamdulillah cukup terik. Karena memang lagi lumayan panas, tapi alhamdulillah nggak ada hambatan karena kebetulan juga lagi libur ya, tanggal merah ya. Jadi ya transportasi. Tapi nggak terlalu macet kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Sehari-hari sibuk apa nih biasa? Selain ngajar, selain ngurusin santri, mungkin sibuk yang lain apa? Ya nggak jauh-jauh dari pengurus pesantren. Iya. Karena kalau ngurus pesantren itu memang butuh fokus bener-bener ya. Iya, jadi memang sesekali seperti ini gitu, diundang ngopi, diundang ngobrol, diundang diskusi, ya sesekali. Lain kalinya itu di pesantren ngopinya gitu dengan teman-teman santri, dengan teman-teman pengajar gitu. Betul ini, karena kalau kata Gus Baha orang pintar terus muncul. Jadi kalau sama santri kan udah biasa kan. Nah ini sama podcast NU nih. Biar luas. Nah Pak Ustadz Fahmi, ini kita mau ngomongin Maulid Nabi, nggak apa-apa ya? Siap, insyaallah. Kita ingin ngobrolin soal Maulid Nabi. Saya sangat yakin umat Muslim di Indonesia sudah tahu sebenarnya, tapi kita akan coba pertegas di dalam podcast ini. Mungkin saya ingin mengawali gini Pak Ustadz. Bisa nggak Pak Ustadz Fahmi menceritakan awal mula kelahiran Nabi Muhammad, kemudian kondisi yang terjadi saat itu, di saat Nabi Muhammad SAW itu lahir? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW itu lahir sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Iya. Akhir para nabi dan akhir para rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir maka tidak ada kenabian dan tidak ada kerasulan. Maka sudah bisa dipastikan orang yang mengaku nabi itu pasti palsu. Gitu. Pasti titik palsu. gitu ya. Titik gitu. Tapi kalau sebelum Nabi lahir itu mungkin. Masih mungkin karena yang wajib kita ketahui kan hanya 25 nabi dan rasul. Sisanya itu kan masih banyak yang memang belum kita ketahui. Betul.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang lahir di Jazirah Arab. Itu tepatnya di 12 Rabiul Awal. Memang untuk penanggalan 12 Rabiul Awal itu memang khilaf itu, Iya. khilaf. Tapi memang mayoritas riwayat itu 12 Rabiul Awal. Untuk tahunnya itu di banyak memang di kitab-kitab sejarah itu disebutnya Amul Fil, tahun gajah. Tidak dengan tahun Islam karena memang kalender Islam itu secara historis baru muncul ketika pemerintahannya Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, itu pun acuan pertamanya itu hijrahnya Nabi. Oke. Nah, jadi antara hijrahnya Nabi dengan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu 17 tahun. Jadi dibuatnya itu jadi langsung tahun ke-17 begitu ya. Nah, tetapi peristiwanya itu biasanya untuk mengingat itu pakai momentum. Jadi 12 Rabiul Awal Amul Fil. Tahun gajah. Tahun gajah karena pada tahun itu ada peristiwa di mana Abrahah al-Ashram itu seorang raja ingin beserta pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Oke. Ingin menghancurkan Ka'bah, hanya saja sebelum masuk medan perang bahasanya itu sudah Allah hancurkan melalui burung ababil yang akhirnya diabadikan dalam surat Al-Fil gitu. Jadi tidak jadi belum sampai tujuannya lah begitu sudah pupus di tengah jalan. Itu untuk tanggal kelahiran. Adapun Masehinya itu kurang lebih 20 April 571 Masehi. Itu kurang lebih ada yang mengatakan 570 lah ya. Itu untuk penanggalan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Adapun kehidupan beliau, beliau itu lahir dalam keadaan sudah yatim. Di usia kurang lebih 2 bulan. Jadi 2 bulan sudah yatim ya? 2 bulan di kandungan ibunya. 2 bulan di kandungan. Ibunya itu sudah yatim. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan. Tapi yang masyhur yang masyhur ketika hamil itu jadi jadi ketika ibunya Sayyidah Aminah itu hamil, itu Nabi Muhammad sudah meninggal oleh abahnya yaitu Abdullah. Kemudian lahir. Nah, ketika lahir tradisi di bangsa Arab pada saat itu anak dititipkan di daerah pedesaan. Ya di pelosok lah ya, bahasa di pelosok begitu. Itu tradisi itu ya. Tradisi. Jadi itu dititipkan ke perempuan di pelosok. Singkat cerita akhirnya dititipkan ke perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah. Nah, yang kita kenal namanya Halimatus Sa'diyah. Daerah tempat tinggal Halimah itu waktu itu sedang paceklik. Jadi sedang paceklik, hasil pertanian pun kering, lalu peternakan pun juga sama begitu. Bahkan Halimatus Sa'diyah itu juga sebenarnya memiliki anak, gitu, anak yang masih perlu ASI, masih perlu disusuin masih perlu ya. ASI dan ASInya juga susah. Jadi kebetulan tidak keluar. Iya. Jadi akhirnya Nabi Muhammad itu dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah, itu singkatnya. Mukjizatnya itu sudah mulai tampak. Jadi saat mau disusuin itu. Iya, jadi ketika mengambil Nabi Muhammad SAW untuk diberikan ASI, itu yang tadinya ASI-nya itu tidak kering, tidak keluar, itu langsung penuh. Jadi bukan hanya untuk Nabi Muhammad tapi untuk anak-anaknya. Itu bahkan anak-anaknya berarti ada berapa anak itu? Halimatus Sa'diyah itu kalau tidak salah punya anak 3. Iya, jadi bukan hanya cukup untuk Nabi Muhammad tetapi juga untuk anaknya Halimatus Sa'diyah. Terus peternakan
yang dimiliki atau kambingnya yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah itu tiba-tiba penuh susunya. Oke. Iya, lalu apa namanya kebunnya, pertaniannya itu juga Subur. subur. Masya Itu Allah. semenjak Nabi Nabi Muhammad itu dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi sebenarnya tradisinya itu 2 tahun. Jadi dititipkan sampai 2 tahun kan ASI itu kan sampai 2 tahun, Iya, iya betul, kan betul. sampai 2 tahun. Nah, ketika mau ditarik ke ibunya, Halimatus Sa'diyah minta lagi, minta penangguhan lah, maksudnya minta. Iya, biar tidak dikembalikan dulu. Iya gitu. Jadi minta Nabi Muhammad tetap berada di keluarganya. Jadi Masya Allah, jadi memang keberkahan Nabi Muhammad SAW itu semenjak dari kecil itu sudah nampak begitu. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah nampak dan akhirnya bersama Halimatus Sa'diyah itu sampai umur 4 tahun. Sampai umur 4 tahun akhirnya. 4 tahun setelah itu dikembalikan ke ibunya. Nah, ketika dikembalikan ke ibunya ketika umur 5 tahun, ibunya wafat di umur 6 tahun. 6 tahun. Jadi relatif hanya singkat bersama ibunya gitu. 6 tahun setelah itu pengasuhan itu pindah ke kakeknya. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pindah. Nah, setelah diasuh oleh Abdul Muthalib wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berusia 8 tahun. Usia 8 tahun Sudah wafat kakeknya. Akhirnya itu pindah pengasuhan ke pamannya Abu Thalib. Abu Thalib inilah ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah itu jadi kalau kita bicara kelahiran Nabi demikian adanya bahwa Nabi Muhammad SAW di usia 8 tahun sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya kakek. Oke. Iya begitu. Nah Ustadz, tapi ada juga yang sempat menyampaikan ini sebenarnya soal diskusi teman-teman anak-anak NU. Bener gak sih bahwa saat Nabi Muhammad akan lahir di kota Makkah itu kondisi kota Makkahnya terlihat cahaya, kemudian ya kayak nggak biasanya gitu. Iya. Nah seperti itu nggak Ustadz? Keterangannya. Iya. Kalau memang dari banyak referensi itu demikian. Jadi ketika kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu kota Mekah itu tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, yang menggambarkan nggak biasanya ini nih yang masih jadi banyak pertanyaan. Iya, memang kalau ditanya riwayat banyak. Kayak misalnya ada yang mengatakan Nabi Muhammad ketika lahir sudah dalam kondisi bersujud. Lalu Nabi Muhammad ketika lahir sudah dalam kondisi khitan. Nah, jadi banyak, bahkan melahirkannya pun sangat mudah gitu. Melahirkannya sangat mudah. Sangat mudah gitu. Jadi memang sebenarnya bahasanya itu keanehan, bukan keanehan yang negatif gitu ya, tapi keanehan yang di luar biasanya, itu yang luar biasa itu banyak begitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad lahir itu Abu Lahab yang nantinya akan menjadi penghalang dakwahnya Nabi itu pun ikut senang dengan kehadiran Nabi. Bahkan beliau dia itu punya budak yang namanya Suwaibah Aslamiyah itu dimerdekakan ketika Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Jadi ya dimerdekakan di hari Senin, makanya dalam riwayat Abu Lahab ditanya gimana keadaan kamu gitu. Jadi ada yang pernah bermimpi, ini juga ada di hadisnya, gimana keadaan kamu di sana gitu. Setiap hari Senin siksaan aku ditakhfif, diringankan. Karena apa? Karena senang akan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Lahab. Itu Abu Lahab. Abu Lahab. Yang namanya
mansus di Quran disebutkan di Quran jeleknya. Iya, Gitu ya bahasanya betul, ya. betul. Itu karena senang, bahagia dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad SAW itu mendapat keringanan. Apalagi kita Iya, kan iya. begitu sudah mengimani menjalankan syariatnya, meneruskan dakwahnya, ya Itu insya Allah. insya Allah Insya itu mendapatkan syafaatul uzma begitu. Amin, insya Allah. Nah Pak Ustadz, tapi kita kan sudah tahu ya di dalam riwayat itu dijelaskan ayah Nabi Muhammad ini kan Abdullah, Iya, putranya Abdul Muthalib. iya, Sebagai bagian dari, kalau bahasa kita mungkin bahasa orang Indonesia bangsawan ya. Maksudnya iya, dia orang berada yang memang terhormat gitu kan. iya. Ada nggak sih selain sebelum kepada Nabi Muhammad ya tentu, ada nggak riwayat yang menceritakan soal sosok ayah Nabi Muhammad ini? Kalau memang menceritakan ayah Nabi Muhammad secara pribadi ya saya memang belum begitu banyak mengetahui tentang sosoknya. Tapi memang kalau dari sisi sejarahnya itu nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Nah, Adnan itu terjaga dari hal-hal yang bersifat syirik. Karena kan bangsa Arab pada saat itu kan disifati dengan jahiliyah. Nah itu nasabnya atau Nabi Muhammad ke atas, ayahnya, kakeknya dan seterusnya itu Allah jaga dari perilaku-perilaku yang buruk. Gitu. Jadi perilaku buruk jadi tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang ada pada saat itu gitu. Makanya sebenarnya sulit untuk mencari kelemahan dari Nabi Muhammad, itu sulit. Karena mau dari sisi apa gitu, mengkritik dari sisi nasab mulia semua. Dan kakeknya katanya kan terhormat ya. Terhormat. Di suku Quraisy ya. Betul, terhormat, beliau terhormat. Kalau ibunya itu gimana Ustaz? Ibunya Sayyidina Aminah ya sosok yang luar biasa. Beliau perempuan yang terjaga, beliau perempuan baik-baik, menjadi panutan perempuan pada saat itu sehingga makanya kalau membicarakan Nabi Muhammad itu kita sulit mencari kritiknya begitu, sulit mencari kelemahannya. Dari sisi nasab beliau orang mulia, dari sisi akhlak sudah tidak diragukan lagi begitu. Makanya kadang suka heran yang misalnya mengatakan bapaknya atau ibunya Nabi Muhammad itu masuk neraka karena belum Islam itu kan. Oh ada yang begitu? Ada, itu ada. Ya karena argumentasinya apa ya itu? Ya tadi karena kan Nabi Muhammad lahir atau Nabi Muhammad diutus itu ketika 40 tahun. Oke. Berarti kan sebelumnya kan logikanya kan begitu. Iya. Tetapi tadi para sejarah itu sudah meneliti bahwasanya keluarganya Nabi itu meskipun lingkungannya jahiliyah tapi tidak terkontaminasi. Makanya tidak terkontaminasi kemusyrikan. Tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan, tidak terkontaminasi dengan dengan perilaku-perilaku yang tidak baik begitu. Makanya ya suul adab lah mengatakan bapak dan atau ayah dan ibunya Nabi itu di neraka itu suul adab lah itu. Nabi Muhammad kan kita tahu sebagai penutup para nabi. Sebenarnya sebagaimana sih pengaruh momentum kelahiran Nabi Muhammad sehingga kemudian menjadi kayak sorotan dunia gitu ketika kabar kelahiran Nabi Muhammad ini bagaimana sih gitu. Jadi tadi kita baru bicara peristiwa masih bayinya ya, masih kecilnya saja itu sudah dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Bahkan hanya senang saja, bahkan sampai membebaskan budaknya itu manfaatnya juga dirasakan oleh Abu Lahab. Iya. Gitu. Nah itu sudah bisa dibayangkan ketika masih kecil yang
yang kalau secara syariat itu belum mukallaf ya, bahasanya belum akil, belum balik begitu ya. Itu sudah bisa memberikan dampak buat orang sekitarnya. Nah, tentu setelah Nabi Muhammad itu sudah menginjak sudah menginjak dewasa, lalu diutus menjadi rasul dan sebagainya, itu dampaknya pasti ya luar biasa begitu kan. Mampu mendobrak peradaban. Setelah Gitu. Nabi Muhammad lahir. Iya, jadi Nabi Muhammad itu mendobrak peradaban. Kan bahasanya begitu. Terbukti ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib itu kan Nabi Muhammad diajak untuk berdagang, ya kan? Diajak untuk berdagang. Di situ ketemu pendeta, pendeta Buhairah itu kan. Kemudian ditanya, ini siapa anak kecil ini, gitu kan? Kurang lebih begitu. Ini anak saya, jadi awalnya bilang ini anak saya. Terus pendeta itu, karena pendeta ini mempelajari Injil, tidak mungkin katanya pendeta, tidak mungkin. Gitu. Jadi sudah terlihat tanda-tanda kenabian. Jadi sebenarnya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran. Berarti Taurat, Injil. Injil sudah disebutkan. Maka ketika dijelaskan tanda-tandanya oleh pendeta itu disuruh kembali Nabi Muhammad. Karena bahaya ini. Kalau sampai tahu ini, kalau sampai orang Yahudi tahu ini bahaya ini. Suruh kembali itu maksudnya? Suruh kembali ke Mekah. Kan dari perjalanan ke Syam. Nah, jadi mau menemani pamannya berdagang gitu, di tengah ketemu pendeta, disuruh kembali karena sudah melihat ini orang besar. Ciri-cirinya disebutkan di kitab tanda-tanda kenabian. Ya, betul. Makanya itu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Kan begitu. Orang sudah menduga ini bukan orang biasa. Makanya kalau kata Habib Ali, pengarang kitab Simtud Doror, Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa ya. Kan begitu. Itu sosok Nabi Muhammad. Kembali ke pertanyaan tadi, jadi kenapa Nabi Muhammad SAW itu begitu dieluk-elukan itu karena Nabi Muhammad SAW itu kalau kita baca hadis, masyhur ini hadis di NU juga banyak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk liutammim, menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad tidak diutus untuk menjelaskan syariat dan tauhid? Oke. Kan diutus juga untuk itu. Iya. Tapi kenapa Nabi Muhammad hanya menjelaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu? Supaya akhlak ini jadi packagingnya, jadi covernya. Iya, cover. Ketika kita menjelaskan tauhid dengan akhlak, ketika kita menjelaskan syariat dengan akhlak, ketika kita bermuamalah dengan manusia dengan akhlak, itu covernya yang mana peradaban pada saat itu tidak mengedepankan itu. Misalnya di jahiliyah itu sempat ada masa di mana kalau punya anak perempuan itu aib. Oke. Nah gitu, tidak, moralitasnya kan rendah sekali. Gitu. Lalu Ka'bah itu ada patung. Nah bayangkan Ka'bah yang dibangun oleh nabinya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Itu ada patungnya. Itu kan tidak bermoral. Secara nalar itu kan tidak bermoral. Nah tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa merubah peradaban tersebut menjadi peradaban Islam dalam relatif waktu kurang lebih 23 tahun. Karena 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu bisa merubah sosial masyarakatnya pada saat itu. Jadi itu yang cukup mempengaruhi cukup mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Iya, biasanya kan
ya 1 abad, berapa ratus tahun ya kan. Nabi Muhammad kan usianya hanya 63 tahun. 63 tahun. Dan itu 63 dari bayi ya. Dari bayi. Kan dakwahnya kan dari umur 40 ya kan, dari 40. 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi saya ingin menggarisbawahi Ustadz, kaitannya dengan kabar akan lahirnya Nabi terakhir. Yang tadi kan Ustadz Fahmi sempat nyinggung soal pendeta, kemudian dia tahu bahwa ini akan menjadi akan punya tanda-tanda kenabian. Nah, informasinya nih bahwa sebelum Nabi Muhammad itu lahir, memang beberapa waktu sebelum itu sudah beredar kabar bahwa akan lahir seorang nabi dari suku Quraisy. Nah itu riwayat itu gimana? Sahih nggak itu? Kalau ditanya sahih perlu diteliti lebih dalam ya. Iya. Karena memang saya juga bukan ahli sejarah meneliti riwayat. Cuman memang yang saya tahu perihal kenabian itu bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Nah itu sudah tercantum di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Oke, berarti Taurat Injil Taurat itu Injil ya. itu sudah. Hanya saja kemurnian dalam artian kepercayaan terhadap Kitab nabi itu. itu ya, nabi Kepercayaan terhadap kabarnya itu ini kan kabar yang akan datang, ya kan. Sederhana, nanti akan datang di akhir zaman itu nabi, akan datang di akhir zaman seorang nabi. Nah dari mana itu kan gitu. Maka orang Yahudi dengan pede ya dari golongan mereka lah gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi di pendeta Buhaira sendiri kan ketika melihat ciri itu ada pada nabi itu kan disuruh kembali. Kenapa? Karena khawatir ini akan entah diculik, entah dibunuh oleh orang Yahudi. Oke. Gitu, oleh orang Yahudi, sehingga itu membahayakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kan disuruh kembali. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, kalau memang redaksinya atau riwayatnya dari suku Quraisy, itu saya wallahu alam kurang tahu. Tapi sepanjang yang saya tahu memang itu berita itu sudah ada, tetapi dari mananya itu, dari suku mananya dari itu suku tidak mana dijelaskan. itu tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan akan datang seorang nabi itu aja. Oke, nah ini yang mungkin juga bisa dipertanyakan dan relevan dengan kondisi kita saat ini. Sebenarnya apa sih makna penting dari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Makna penting tentu sangat penting karena Nabi Muhammad SAW itu menjadi wasilah kita. Kita mengenal Islam, nah itu karena hadirnya Nabi Agung Muhammad SAW. Maka bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Nabi, begitu. Bagaimana kita bisa menghidupkan Nabi kembali dalam lingkungan yang sedemikian modern kan begitu. Maka masih sangat relevan Nabi Muhammad SAW melalui nasihatnya, melalui sirahnya, perjalanan hidupnya itu masih sangat relevan dalam berbagai peradaban. Ya, Nabi Muhammad lahir 571. Kita sudah 2023, berarti sudah melewati 2000 tahun, ya kan? Itu dengan banyak kondisi manusia, dengan beberapa peperangan, dengan berapa ini, dan alhamdulillah sampai podcast ini tayang lah pada hari ini, itu kita masih bisa menikmati dan merasakan indahnya Islam. Gitu. Kenapa ya? Karena tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap bisa hadir di dalam kehidupan kita. Maka itu perlu diperingati maulidnya. Makanya kata Nabi, tuba liman amanabi walam yaroni. Beruntung
bagi orang yang beriman kepadaku padahal belum pernah ngelihat aku. Oke. Nah, jadi luar biasa kita ini. Bisa dibayangkan betapa indahnya bertemu Nabi Muhammad SAW, menikmati kelahirannya untuk bagaimana menjadi hudan, menjadi petunjuk linnas bagi manusia. Jadi kalau ditanya penting, sangat penting. Sangat penting. Iya, malah harus kita hidupkan. Harus kita hidupkan. Harus kita hidupkan lagi. Harus kita hidupkan Nabi di dalam jiwa kita. Tidak mungkin kita hidupkan Nabi lagi di dalam di depan kita, tapi kita hidupkan lagi. Pertanyaan di dalam jiwa sekarang kita. itu bagaimana cara menghidupkan Nabi di dalam diri kita? Tentu tak kenal maka tak sayang. Oke. Ya, gitu Ya. kan. Maka kita harus kenali dulu Nabi Muhammad SAW. Momentum Maulid ini, momentum di mana kita mungkin kalau santri ya sudah makanan sehari-hari. Oke. Tapi yang notabene mungkin sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah dan sebagainya. Ini momentum yang sangat penting bagaimana kita bisa melihat kembali bagaimana Nabi Muhammad SAW itu hidup berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat tradisi, kita lihat tradisi ya. Di Indonesia biasanya acara Maulid Nabi diisi dengan pembacaan Maulid, ya kan? Entah itu Simtud Duror, entah itu Dibai, entah itu Dia Ulame, begitu. Lalu biasanya habis pembacaan Maulid itu ada tausiah agama, ya kan? Lalu doa. Nah, pembacaan Maulid itu kan sebenarnya sejarah Nabi. Dari awal fasal sampai akhir itu kan bagaimana Nabi Muhammad lahir, bagaimana Nabi Muhammad tumbuh, bagaimana Nabi Muhammad dakwah, lalu dakwahnya sukses. Jadi pembacaan Maulid itu sebenarnya sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Sejarah Nabi, hanya saja memang banyak dari masyarakat kita itu menikmati membacanya tetapi belum sampai menikmati mendalami isinya. Itu. Maka dari itu sangat penting sebenarnya bagaimana kita bisa mendalami isi dari maulid-maulid yang sudah kita baca di masyarakat. Alhamdulillah saya kebetulan pengguna aktif NU online. Oke. Iya, itu ada maulidnya dan ada terjemahnya. Sangat membantu bagaimana mereka bisa tahu Nabi Muhammad itu hidup, Nabi Muhammad itu berdakwah. Itu kan dari situ gitu. Jadi menikmati maulid ya tadi. Dengan kita membaca sirahnya, lalu kita mendalami maknanya, ditambah dengan mendengarkan dengan seksama tausiah agama dari para ulama, para mubaligh yang memang beliau dikenal dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Oke. Nah, Ustadz Fahmi, ini juga berkaitan nih dengan pernyataan Ustadz Fahmi soal tradisi peringatan Maulid Nabi yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Kalau Ustadz sendiri melihat tradisi Maulid ini gimana? Kan tentu di Indonesia ya masih ada kelompok-kelompok yang masih sedikit punya pandangan yang cukup berbeda ya soal ini. Gimana Pak Ustadz? Sebenarnya mungkin detailnya kalau Maulid itu disepakati, ya kan? Oke. Ya, Maulid itu disepakati. Mungkin merayakannya ini yang yang memang menjadi perbedaan pendapat begitu. Kalau kita misalnya kita lebih mendalam lagi, Abu Lahab itu kan merayakan Maulid Nabi. Ketika menyambut kelahirannya itu ya? Iya. Itu merayakan ya? Merayakan. Meskipun tidak secara resmi menyampaikan saya merayakan enggak ya? Itu kan hanya teknis. Oke. Intinya kan senang. Misalnya ente ketika senang lulus dari kuliah kan
cara Makan-makan. merayakannya kan beda-beda. Iya. Ada yang traktir, ada yang mungkin ziarah ke ke orang tuanya bagi yang sudah meninggal sebagai ungkapan tasyakur. Lalu ada yang mengajak tetangga tasyakuran, ada yang, itu kan teknis, tetapi kan cara perayaan atau cara kita merayakan itu kan beda-beda. Nah, itu satu, Abu Lahab. Lalu yang berikutnya misalnya Nabi Muhammad ketika ditanya kenapa puasa Senin? Iya. Karena aku dilahirkan pada hari itu. Berarti kan Nabi Muhammad setiap hari Senin, makanya ada puasa sunnah Senin Kamis. Iya. Nah, puasa Senin itu kan berarti kan merayakan Kelahiran. Nabi, dan Nabi Muhammad merayakan itu dengan cara berpuasa. Kan dengan cara berpuasa. Jadi sebenarnya kalau kita puasa Senin, puasa hari Senin, Senin Kamis, hari Seninnya lah. Itu sebenarnya kita sudah ihtifal bi maulid Nabi. Kita sudah merayakan maulid Nabi. Ya, dengan cara berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana misalnya kita merayakan dengan cara membaca maulid Nabi, membaca dibai, marhaban, lalu mahalul qiyam, lalu misalnya bagi-bagi sembako dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Kenapa salahnya di mana? Sama misalnya ketika Nabi Muhammad lahir, kita kembali Nabi Muhammad ini gimana hidupnya ya? Dikembalikan lagi lewat membaca sejarah. Oh, Nabi Muhammad lahir begini dengan luar biasanya, beliau manusia terbaik, dijamin masuk surga. Tapi beliau ibadahnya yang paling ketimbang kita yang belum ada jaminan surga, kan begitu kan. Sampai Sayyidina Aisyah nanya kan, Nabi engkau dijamin masuk surga tapi kenapa ibadahnya masih kuat gitu. Kata Nabi kan, masa nggak boleh kalau saya menjadi hamba yang abdan syakuro, begitu kan, hamba yang bersyukur itu yang sudah jaminan masuk surga. Itu kan akhirnya menjadi motivasi kita ketika kita mendengar cerita-cerita Nabi, baik lewat pembacaan maulid maupun dari mubalik, dari asatid, dari kiai, dari habaib. Itu kan menjadi motivasi kita untuk menghadirkan ruh Nabi di dalam kehidupan kita gitu. Maka kayak sedekah itu kan sunnah, bagian dari syariat Islam. Ya, tidak ada larangan sedekah. Ya, tidak ada larangan sedekah. Memang kenapa bisa jadi bid'ah, bisa jadi mungkar itu apabila maulid itu dirayakan dengan cara melanggar syariat Islam. Itu yang yang mencoreng lah bahasanya itu, yang mencoreng maulid Nabi itu sendiri. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari itu punya satu karya At-Tanbihat Al-Wajibat. Itu untuk mengkritik perayaan-perayaan maulid yang yang ada munkarotnya. Bisa nggak disebutkan contoh perayaan maulid yang ada munkarat itu yang seperti apa? Yang sempat banyak. Misalnya dari sisi yang makruh ya. Ini yang makruh saja. Misalnya merokok itu kan makruh. Nah, makruh. Maka etikanya kalau kita maulid jangan merokok. Nah, nanti setelah beres. Nah, setelah beres kembali ke pribadi masing-masing. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh dan sebagainya. Tapi untuk takzim bi maulid Nabi itu stop dulu. Makanya para guru-guru kita itu selalu mengajarkan begitu ke maulid Nabi, stop dulu rokoknya. Gitu, untuk mengagungkan. Itu padahal makruh. Iya. Belum lagi yang haram. Haram misalnya ketika perayaan Nabi. Nah ini banyak tabzir. Tabzir itu mubazir. Misalnya memberikan makanan, kue itu yang akhirnya tidak dimakan. Nah ini kan mubazir. Nah ini yang tidak boleh. Belum lagi kalau ada yang mohon maaf, ada joget-joget yang diharamkan. Belum lagi pokoknya segala perkara yang diharamkan itu yang mencoreng maulid Nabi itu sendiri. Tapi bukan maulidnya gitu ya. Iya. Itu konteksnya Indonesia atau di yang lain? Ya
apa namanya ya semuanya lah kan karena syariat Islam itu kan universal, nggak Oke, hanya oke. nggak Bukan maksudnya contoh-contoh tadi tuh memang di Indonesia ya ya begitu ya ya? kalau yang disebutkan kayak Hasyim Asy'ari kalau beliau itu nanti bisa dibaca lebih detail. Beliau itu menulis itu gara-gara beliau itu pernah diundang. Hmm. Pernah diundang, kalau tidak salah mungkin nanti bisa dicek Iya, iya. gitu. Jadi diundang di apa namanya, entah diundang entah beliau dapat kabar ya. Saya nanti bisa dicek. Jadi beliau itu intinya mendengar perayaan Maulid itu ada joget-jogetnya, ada musik-musik yang diharamkan gitu. Itu yang akhirnya beliau mungkin kalau kita tuh dongkol kali ya gitu ya. Bagaimana Maulid yang aslinya itu menghidupkan Nabi tetapi malah mencoreng syariatnya Iya. Nabi itu. Oke, tapi saya juga ingin coba menggali. Kalau perayaan Maulid di Indonesia kan sebagaimana kita lihat itu dengan pengisian pengajian, kemudian baca Maulid, baca Mahalul Qiyam, solawatan, kemudian tabligh akbar. Dan ada beberapa tradisi lain. Kalau luar negeri kan Ustadz Fahmi juga sempat mengenyam pendidikan di Yaman ya. Itu gimana perayaan di luar negeri soal Maulid Nabi ini? Sama sebenarnya, jadi kurang lebih sama pembacaan Maulid. Nah, karena misalnya Itu Yaman ya? Yaman ya, misalnya kayak Maulid apa namanya beberapa Maulid kan juga dari Yaman. Iya. Ya Maulid Dia Ulama Habib Umar itu dari Yaman, mau Simtud Doro dari Yaman. Oh iya. Di Bai juga kalau tidak salah dari Yaman gitu. Sebenarnya tradisinya sama gitu, tradisinya sama dari kita membacakan, lalu baca sirahnya, lalu ada mubalik gitu yang menjelaskan lebih detail apa namanya hidupnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita tasyakur, mungkin ada kohwah, ada mungkin ada makanan dan sebagainya. Seperti itu dan itu full selama bulan Maulid, selama bulan Rabiul Awal itu untuk takzim itu. Gitu. Oke. Ini ternyata banyak sekali cerita-cerita soal Maulid Nabi di dalam perspektif ajaran Islam, kemudian apa namanya ubudiyahnya, muamalah syariahnya ternyata cukup berkaitan ya. Nah ini ada soal lain nih Ustadz yang mungkin juga perlu untuk dijawab. Soal pelajaran yang bisa kita ambil dari momentum Maulid Nabi ini apa? Iya, jadi kalau kita membaca secara apa namanya makro ya pembacaan besar sirah Nabi Muhammad SAW tadi bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana kita menghiasi hidup kita itu dengan akhlak, dengan etika, dengan moral. Nah itu di segala aspek. Ada etika ilmiah ya kan. Nah gak boleh plagiat dan sebagainya ya kan. Lalu misalnya ada etika sosial, lalu ada etika dan sebagainya. Itu bagian dari akhlakul karimah. Gitu kan, itu bagian dari akhlakul karimah. Dan itu etika yang baik itu menjadi apa namanya menjadi tujuan utama lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kita implementasikan untuk apa namanya masyarakat khususnya masyarakat Islam di dunia lah. Gitu apalagi mungkin ini mau pemilu ya kan, apalagi ini mungkin mau pemilu tentu akhlak etika informasi itu kan juga bagian dari etika. Bagaimana hoax itu kan melanggar etika. Hoax, lalu informasi palsu, lalu pengkaburan berita itu kan melanggar etika yang di luar dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW begitu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW seperti dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Maka misalnya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu kan Nabi Muhammad bukan yang mengancam orang di luar Islam harus masuk Islam, tidak. Kan lakum dinukum waliyadin itu ya. Bahkan ada misaknya, ada wasiqahnya, ada piagamnya ya, dengan piagam Madinah itu bagaimana Nabi Muhammad mengatur kehidupan antar umat beragama yang ada di Madinah. Itu bagian dari rahmatan lil alamin. Dan itu berhasil. Makanya bahkan Nabi Muhammad di Madinah itu cenderung lebih diterima. Kenapa? Karena Madinah itu dulu kan berkonflik dengan sesama mereka. Misalnya konflik Bani Aus dan Khazraj itu kan bertahun-tahun. Bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nabi Muhammad menjadi juru kunci ke perdamaian. Juru perdamaian. Nah, ketika datang Nabi, mereka semua merasa aman. Terlindungi, diayomi. Bahkan kalau dalam istilah syariat ada kafir zimmi kan. Ya, kafir zimmi itu kafir yang tetap wajib kita lindungi. Iya. Nah, itu kan bagian dari rahmatan lil alamin itu. Jadi itu sebenarnya esensi nilai-nilai Nabi Muhammad yang harus kita hadirkan saat ini. Gitu. Oke, soal ngambil pelajaran dari sosok Nabi sebagai pemimpin dan sebagai imam di keluarganya. Ada nggak yang mungkin bisa disampaikan kaitannya dengan ini? Kalau ditanya kehidupan Nabi di keluarga, kehidupan Nabi sebagai pemimpin itu ya luar biasa. Misalnya ketika ketika Nabi Muhammad menanyakan kepada istrinya perihal ada nggak makanan untuk bisa dimakan. Ternyata tidak ada. Akhirnya Nabi berpuasa. Makanya puasa sunnah, selain puasa wajib, puasa sunnah. Selama belum ada perkara yang membatalkan dari mulai subuh sampai zuhur, itu kan bisa niat. Nah dari situ kan, itu betapa rahmatnya Nabi kepada keluarga. Kalau kita orang biasa ada makanan nggak sama istri, bisa-bisa marah ya. Nah itu ya pribadi mungkin ya. Tapi itulah, bayangkan Nabi kita Muhammad SAW begitu. Dari segi pemimpin, bagaimana Nabi Muhammad itu bukan pemimpin yang otoriter, tapi pemimpin yang musyawarah, yang mendengarkan para sahabat. Dan para sahabat pun luar biasa etikanya, didikan Nabi Muhammad SAW. Ketika bermusyawarah, para sahabat akan menyampaikan ini wahyu atau ini pendapatmu. Nah, kalau ini wahyu mereka akan sami'na wa ta'na. Tapi ketika itu pendapat Nabi Muhammad, mereka mencoba mengutarakan mana yang lebih aslah menurut mereka. Dan itu banyak yang diterima. Misalnya seperti Salman Al-Farisi ketika berperang menggunakan parit itu kan. Itu kan usulan dari Salman Al-Farisi, strategi ya kan. Ya itu. Jadi Nabi Muhammad sebagai pemimpin itu menerapkan betul itu konsep musyawarah. Kita bisa nggak mencontoh Nabi? Wah, mencontoh tentu usaha untuk mentauladani ya. Usaha untuk mentauladani, meneladani, meniru itu pasti. Adapun sampai 100% itu yang sulit lah ya. Tapi tadi la yudraku kulluh. Kalau kita tidak bisa sempurna di dalam meneladani, ya jangan sampai nggak sama sekali lah kan begitu. Ya syukur-syukur tadi kita berapa persennya atau sisi mananya itu yang kita betul-betul teladani. Misalnya tak makan dengan tangan kanan. Atau misalnya ente punya idola. Lalu ente tiru bajunya. Lalu kan pertanyaannya kan, ente kenapa pakai baju ini? Jawabannya, ana nilu idola aneh. Padahal itu kan bukan alasan. Coba alasannya apa? Alasan konkretnya apa? Kan gak bisa jelaskan. Pokoknya aneh suka, idola aneh pakai baju ini, pakai style ini, pakai HP ini, pakai ini, aneh tiru.
tanpa alasan. Soal selera aja. Soal selera. Tapi kenapa ketika mencintai Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi itu harus pakai detail. Misalnya makan pakai tangan kanan. Itu kan sunnah Nabi. Harusnya tinggal kita bilang, kenapa makan pakai tangan kanan? Karena Nabi idola saya makan pakai tangan kanan. Saya tiru. Kenapa minum harus duduk? Karena idola saya itu minumnya duduk, maka saya tiru. Jadi sesederhana itu menjelaskan. Sederhana itu sebenarnya. Tapi kalau mau lebih jauh kan itu disebut takriri juga ya? Ya ya sunnah. Sunnah. Sunnah kan. Cuman maksud saya kenapa harus pakai alasan, misalnya tangan kanan, tangan baik, tangan kiri, tangan Iya. kayak gitu-gitu. Jadi seakan-akan kalau tidak begitu gak bisa, gak logis misalnya. Atau misalnya kenapa berdiri harus dijelaskan logisnya dulu, karena kalau minum berdiri tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya. Kenapa harus sejauh itu untuk melaksanakan sunnah begitu? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dilakukan Nabi itu tidak ada dari nafsu, semua dari Allah. Dan kalau sudah dari Allah, muaranya pasti baik. Maka tidak perlu ditanya kenapa makan pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Ikutin saja, karena itu idola kita. Maka kita harus tiru itu, tidak perlu pakai banyak alasan. Begini. Ya, itu tandanya bukan mencintai. Ya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Di pertanyaan ini Pak Ustadz paham ini soal kondisi masyarakat Mekah dan Madinah pasca lahirnya Nabi, setelah lahirnya Nabi. Tadi kan sebenarnya sedikit disinggung di awal ya, tapi mungkin saya ingin lebih memperdalam di pertanyaan ini soal kondisi bangsa Mekah, bangsa Arab Mekah di Mekah dan di Madinah setelah Nabi. Nah ini, jadi setelah Nabi Muhammad lahir lalu diperintahkan untuk berdakwah melalui ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, ya kan. Jadi bangun dan berilah peringatan begitu ya. Memang masyarakat Mekah pada saat itu banyak yang menolak. Menolaknya bukan hanya menolak dalam artian tidak mau mengikuti, cenderung menyakiti, menyiksa bahkan begitu. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah diembargo secara ekonomi. Tidak boleh melakukan transaksi apapun dengan umat muslim pada saat itu. Jadi luar biasa. Dan kondisi umat muslim pada saat itu lebih banyak yang masyarakat menengah ke bawah. Karena kalau masyarakat menengah ke atas, kehadiran Nabi itu mengancam bagi mereka. Karena nanti mungkin yang punya pekerjaan patung, karena di Islam tidak ada musyrik patung, ya akan turun. Yang tadinya mungkin jadi ketua kabilah akan turun. Nah, jadi kalau yang atas itu banyak sekali parameter yang merasa terancam. Yang merasa terancam dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau umat yang bawah itu mereka kehadiran Nabi itu seperti oase di padang pasir. Nabi Muhammad menghilangkan sekat perbudakan. Nabi Muhammad menghilangkan sekat kabilah yang tadinya antar kabilah saling mengunggulkan satu sama lain. Ketika Nabi Muhammad hadir, maka yang paling unggul adalah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan siapa kulitnya yang paling mulus, bukan siapa orang yang paling tegap, bukan yang siapa yang paling rupawan atau jutawan, tetapi yang atqakum. Nah itu, jadi akhirnya terjadi tadi polemik sosial di Mekah pada saat itu begitu gitu ya. Bahkan sempat ada terjadi perundingan di mana Nabi Muhammad SAW dinego lah. Jadi dinego supaya sudahlah berhenti dakwahnya. Nanti kita carikan perempuan yang paling cantik. Orang-orang Mekah itu? Iya, orang-orang kafir Quraisy itu menawarkan perundingan, menegosiasi itu.
Ayo nanti kita kasih harta yang paling banyak, kamu yang paling kaya. Jadi kurang lebih begitu. Janji-janji manis itu ya. Iya, jadi untuk tadi menghentikan dakwah karena ini mengancam. Iya. Iya, mengancam mereka gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak bergeming dengan itu. Iya. Tidak bergeming dengan itu karena Nabi Muhammad tadi amanah. Sifat wajib Rasul amanah. Ini sunnah amanah dari Allah, maka ini harus disampaikan gitu. Nah, akhirnya karena memang masyarakat Mekah tadi menyiksa dan sebagainya gitu. Akhirnya Nabi Muhammad dengan para sahabat hijrah ke Madinah. Singkatnya begitu ya. Hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah itu juga sama dihalangi. Punya tantangan juga. Tantangan. Kenapa? Karena mereka khawatir membangun pasukan di luar menyerang mereka. Begitu. Menyerang mereka. Itu tantangan itu. Terbukti kan akhirnya yang hijrah itu bukan Nabi dulu tapi umatnya dulu. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk orang yang hijrah terakhir. Itu ya, bersama Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi itu dan beberapa sahabat lain itu tapi sedikit saja. Nah, Sayyidina Ali, nah ini juga ada hal aneh. Ketika Nabi Muhammad hijrah, Sayyidina Ali itu ditugaskan oleh Nabi untuk di tempatnya Nabi gitu kan. Nah alasannya adalah Sayyidina Ali diperintahkan untuk mengembalikan titipan masyarakat pada saat itu. Bisa dibayangkan Nabi Muhammad dianggap musuh masyarakat. Orang yang mungkin mengganggu stabilitas sosial pada saat itu. Tetapi masyarakat itu juga mempercayai Nabi Muhammad untuk menitipkan barang. Dia kan kontradiktif, ya kan? Kontradiktif. Bagaimana Nabi Muhammad dibilang pendusta, dibilang dengan segala keburukannya oleh kafir Quraisy. Tapi mereka juga menitipkan barang karena orang yang bisa dipercaya Nabi Muhammad. Nah ini kan yang kontradiktif gitu. Nah Sayyidina Ali itu disuruh mengembalikan barang-barang titipan dari masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Ini luar biasa ya Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi meskipun tidak diikutin tapi mereka tetap percaya. Itu karena amanah itu ya. Aneh kan begitu secara ya. Nah ini nanti itu belum di Madinah. Nah berbeda dengan di Madinah. Ketika di Madinah Nabi Muhammad sebagai juru perdamaian. Karena tadi di Madinah berkonflik satu dengan yang lain dan sebagainya. Akhirnya ada dari perwakilan suku di Madinah itu mencoba ke Nabi untuk mendamaikan. Terus lalu ada baiat Aqobah itu terjadi 2 kali sebelum hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad ketika kemarin disambut dengan tola al-badru alaina sampai selesai itu. Luar biasa gitu. Ya akhirnya Nabi Muhammad di situ mulai membangun peradaban baru gitu dengan masyarakat Madinah, dengan dengan komunitas di luar Islam. Lalu di situ mulai mengembangkan sayap Islam kemana-mana dan sebagainya. Jadi itu sejarah singkat. Cukup dan dakwahnya cukup efektif ya. Iya begitu. Di Madinah itu ya. Betul. Nah Ustadz ini mungkin pertanyaan sebelum masuk ke yang terakhir. Kaitannya dengan kondisi bangsa kita saat ini. Kita tentu sudah tahu di Indonesia misalnya yang mayoritas muslim. Bangsa kita disibukkan dengan berbagai tantangan-tantangan yang kadang-kadang ini tentu tidak selaras dengan nilai ajaran Islam. Misalnya korupsi masih merajalela. Kemudian banyak juga hal-hal maksiat yang juga terjadi. Anak-anak muda misalnya sekarang dengan mudahnya internet bisa melakukan segala cara yang tidak diketahui. Lepas kontrol dari orang tua maupun guru misalnya begitu. Saya ingin minta pesan ini. Minta nasihat untuk semuanya kaitannya dengan apa ajaran yang relevan
dalam konteks kondisi bangsa kita hari ini, kaitannya dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, jadi Baginda Agung Nabi Muhammad SAW itu selalu tadi sebenarnya sudah disampaikan mengedepankan akhlak. Oke. Iya. Kenapa bisa demikian? Karena etika moral itu di nomor keberapaan begitu ya. Jadi tidak menjadi prioritas. Yang akhirnya ketika mereka misalnya bidang ekonomi, misalnya bidang ekonomi lah ya, saya bikin usaha, ente bikin usaha. Ketika etika moral tidak dikedepankan, maka ya saya bisa saja fitnah dagangan ente kan begitu. Nah, itu tadi karena tidak melihat etika kemanusiaan, etika muamalah sebagai fondasi utama. Tetapi yang dinilai adalah kepentingan individu, egoisme pribadi, kebutuhan ekonomi. Itu. Kalau yang dilihat ukhuwah basyariahnya, aspek persaudaraan kemanusiaan, maka akan lain ceritanya. Iya. Kita bukan lagi bersaing tapi berkolaborasi. Kan begitu ya. Sederhananya tuh begitu. Makanya penting bagi kita bagaimana etika itu bisa dijiwai. Bukan hanya kita berlomba-lomba siapa yang punya mobil dulu. Berlomba-lomba siapa yang punya rumah besar dulu. Berlomba-lomba siapa yang punya perusahaan paling banyak dulu. Tapi marilah berlomba-lomba khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling bisa memberikan manfaat buat manusia lain itu. Sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya terjadi gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Ya kriminal-kriminal. Ya tadi. Karena paradigma berpikirnya itu egosentris. Ya mereka tidak lagi melihat sesama manusia itu sebagai kawan tetapi sebagai lawan. Bagaimana saya bisa makan terserah ente hidup ya bagaimana. Kan begitu kan. Nah itu makanya tadi akhlak itu. Akhlak itu menjadi penting dan menjadi pondasi. Betul begitu. Bangsa kita hari ini. Betul. Dan sifat wajib Rasul yang 4 itu sebenarnya harus betul-betul dimiliki oleh seluruhnya. Oleh umat Islam. Umat Islam. Wabil khusus para asatidz mubalik. Bagaimana Rasulullah itu siddiq. Ya dalam kondisi apapun Rasulullah itu jujur. Lalu bagaimana Rasulullah itu amanah. Ya kan. Dalam kondisi apapun digoda bagaimanapun Rasulullah tetap amanah. Wa ma 'alaika illal balag. Tugasmu hanya menyampaikan. Tablik juga. Ya kan. Jadi menyampaikan apa yang sudah diamanahkan. Dan yang terakhir fatonah. Cerdas. Bagaimana Rasulullah itu membungkus jawaban itu dengan cerdas. Misalnya kalau dicontohkan. Ada waktu itu yang pengen masuk Islam. Nabi tapi syaratnya boleh berzina. Ya, jadi dia masuk Islam pakai syarat nih. Enak amat dia ya. Iya, berzina begitu. Ngajuin syaratnya enggak tanggung-tanggung. Iya, boleh berzina tapi. Nabi bukan jawab haram. Nabi bukan jawab laknat. Nabi bukan jawab sudah tidak boleh, enggak. Tapi Nabi pakai analogi. Kalau ibumu, saudara perempuanmu yang dizinahi, kamu rela tidak? Tidak rela tentunya kan. Nah begitu juga orang yang kamu ingin zinahi. Untuk keluarga tidak rela. Ya. Jadi itu namanya fatonah. Bagaimana. Kecerdasan. Iya bagaimana bisa melihat emosional seseorang. Bagaimana bisa melihat karakteristik seseorang. Gejala sosial masyarakat. Itu dibungkus dengan baik begitu. Makanya Wali Songo itu kan demikian. Kenapa kita bisa... Alhamdulillah kita bisa merasakan indahnya Islam. Ini kan berkat Wali Songo.
Berkat dakwahnya Wali Songo. Dakwahnya Wali Songo, dakwahnya beliau yang tadi, fatonahnya beliau gitu kan. Beliau menerapkan betul totalitas sifat-sifat wajib Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, Oke, Pak Ustadz, kalau tadi kita bicara soal sejarah, kemudian perjalanan Nabi sampai kepada dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Saya ingin tanya soal tadi kan dijelaskan soal peringatan Maulid yang ideal tuh seperti apa. Kalau Pak Ustadz sendiri nih, Pak Ustadz Fahmi sendiri dalam konteks merayakan Maulid ini biasanya dirayakan dengan cara apa, dengan bagaimana? ya kalau merayakan tentu saya sama seperti masyarakat lain. pada umumnya gitu. Tapi kalau pribadi Ya tentu dengan bersolawat gitu. Dengan bersolawat itu menjadi memancing kita untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan bersolawat. Lalu yang berikutnya ini saya punya cerita ketika saya masih kuliah di Yaman itu ada dosen. Saya punya dosen namanya Mufti, beliau Syekh Muhammad Ali Bangudon. Beliau itu mengkritik. Dalam kritikannya itu begini, kurang lebih ini bahasa saya ya. Kalau maulid semangat, ya gitu lah. Jadi beliau sampai menggambarkan kalau maulid semangat gitu. Tapi kalau belajar tidur, nah itu. Padahal maulid itu hukumnya sunnah. Ya kan, mustahab. Tapi kalau belajar hukumnya wajib. Nah itu, jadi paradoksnya itu begitu. Kita mendahulukan yang sunnah atau yang tidak wajib daripada yang wajib. Sehingga maulid ini tidak, atau dalam artian maulid ini harusnya menjadi vitamin kita. Menjadi refreshing kita. Atau menjadi kalau anak sekarang healing kita ya, untuk menghidupkan kembali esensi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya senang, hanya euforia saja. Oh kalau maulid dapat makan, maulid bisa jajan, banyak jualan kan. Kalau maulid bisa kumpul, nggak hanya itu, tapi inti dari maulid menghidupkan Nabi. Dengan cara apa? Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kalimat pertama malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi. Tapi literasi kita sebagai mayoritas muslim masih rendah. Iya, masih rendah gitu kan. Padahal itu perintah pertama kepada untuk membaca. Ini kan tadi termasuk sindiran dari guru saya tadi. Maulid semangat, belajar harus lebih semangat gitu. Karena dengan belajar kita bisa menghidupkan Nabi. Dan belajar wajib ya. Belajar wajib. Jadi kita bisa menghidupkan Nabi Muhammad SAW begitu di masyarakat, baik masyarakat dalam skup kecil maupun masyarakat dalam skup internasional. Jadi dalam hal ini euforia itu tentu harus kita lestarikan. Tapi lebih penting dari euforia adalah kita melestarikan, melanjutkan dakwahnya Nabi, pesan-pesannya Nabi, dan melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah Pak Ustadz. Terima kasih sudah hadir di podcast Suara NU. Sama-sama. Ini kalau mau ditulis jadi buku kayaknya 2 buku ini. Galau. Cukup lengkap penjelasannya Pak Ustadz Fahmi. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Fahmi bisa kita terima sebagai sebuah ilmu yang kita manfaatkan. Dan terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang. Siap. Ini soalnya jarang-jarang kita bertemu dengan Ustadz Fahmi. Kami pamit dan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.